Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati jamaah Masjid Gading Grebek rahimakumullah taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan juga kita semua sebagai umat beliau. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan rangkaian acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah agama dan pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siswa-siswi dari TK Batuju. Kepada Ananda Arsya, Rafif, Syifa, dan Kaila, waktu dan tempat kami persilakan. Saya lamu
Shadaqallahul Adzim. Acara selanjutnya ialah pembacaan tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Kholis Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz Kholis, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'tum bih وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Acara selanjutnya ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ustadz Suharmanto selaku Takmir Masjid Kiaring Grebik dan juga PRM Madiopuro 1. Kepada Ustadz Suharmanto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Nurul Humaydi MAG. Beliau juga termasuk pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Yang saya hormati Bapak pimpinan cabang beserta perangkatnya, beserta pengurus yang lain. Kepada yang saya hormati Bapak pimpinan ranting, seluruh ranting yang ada di wilayah Kedungkandang, mulai dari Madiopuro mungkin sampai dengan Kedungkandang. Yang saya hormati para ustadz-ustadzah, hadirin ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih ada dalam satu majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan rangkaian yang kita jalani saat ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mewakili Bapak Jainuri. Yang pertama, beliau menyampaikan mohon maaf
karena tidak bisa menyambut secara langsung, sehingga saya disuruh mewakili hari ini. Untuk itu saya sampaikan yang pertama terima kasih kepada pimpinan cabang atau program bulanan yang diadakan di setiap bulannya yang hari ini dipercayakan di Masjid Kagum Ibik. Tentunya banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Untuk itu saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada pimpinan cabang dan ranting dan umumnya kepada seluruh hadirin yang ada pada hari ini. Yang kedua, mungkin hari ini juga barengan dengan berbagai acara, baik acara nasional ataupun acara keagamaan. Jadi mulai dari Jalan Sangke, termasuk Madiopuro, RW 3, RW 4 ini juga tadi bersamaan, dan termasuk juga barengan dengan pengambilan jadwal CMM di Manado yang undangannya jam 8. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sambutannya tidak perlu panjang karena nanti kalau panjang akan mengganggu ke waktu-waktu yang lain. Itu aja yang pertama. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua, mohon maaf atas kekhilaafannya. Dan oh ya, ada pesan dari Mas Arifin yang bertindak sebagai mempermudah untuk label makanan halal, mungkin dari anggota Muhammadiyah atau dari siapa saja jamaah yang aktif di kegiatan kemuhammadiyahan atau di pengajian, andaikan ada usaha untuk usahanya atau produknya itu sebaiknya dibuat label halalnya. Nah, Mas Arifin itu siap untuk membantu kita mengeluarkan label halal, karena mungkin hari ini kita tahu makanan yang berbagai macam yang ada kehalalannya masih diragukan. Mumpung gratis, monggo kalau ada yang berminat dan punya usaha untuk bisa menghubungi Pak Sukarno atau saya, nanti kita teruskan ke Pak Arifin, karena pada tahun 2024 nanti akan ada biaya minimal 650 untuk bisa mengeluarkan label halal, dan itu belum lain-lain, belum administrasi yang lain. Semoga usaha Bapak Ibu yang mungkin berkecimpung di dalam dunia bisnis itu bisa menggapai label halalnya dan akan dibantu oleh rekan kita yaitu Mas Arifin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Suhartanto atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Ustadz Hamzah Utomo selaku Ketua PCN Kedungandang. Kepada Ustadz Hamzah Utomo, waktu dan tempat kami persilahkan. Atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pengajian bulanan, ya, pengajian bulanan PCN Kedungandang yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan syukur pada Allah atas segala nikmatnya. Pagi hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, diberi kesempatan sehingga hadir di majelis yang mulia ini, majelis silaturahim, yang mana majelis ini diadakan secara rutin oleh PCN Kedungandang setiap bulannya. Tidak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada, kita curahkan kepada panutan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya
para jamaah Muhammadiyah Kedungandang yang hadir pada pagi hari ini, ya, walaupun banyak kesibukan, saya mengucapkan terima kasih. Dan acara ini memang merupakan acara resmi Muhammadiyah di tingkat Picek Kedungandang. Jadi ini hukumnya wajib diwajibkan, ya, bukan wajib gitu ya. Wajib kan kalau nggak datang nanti masuk neraka, haram ya. Diwajibkan bagi para pimpinan, ya, para pimpinan cabang ya, terutama, ya, kemudian para pimpinan ranting yang ada 19 ranting PRN se-Kedungandang. Ini adalah diwajibkan untuk hadir para pimpinan, ya, paling tidak yang mewakili 3 orang ketua, sekretaris bendahara. Ini harus hadir, okay. Kemudian para pimpinan atau ketua majelis dan lembaga. Nah, ini semua perangkat ini diwajibkan untuk hadir pada acara ini. Dan untuk yang Aisyah, tingkat Aisyah juga seperti itu. Mohon dari pimpinan Aisyah untuk bisa mewajibkan anggotanya untuk menghadiri setiap acara seperti ini. Sehingga dengan seperti itu jamaah yang akan datang itu akan banyak, karena kita mempunyai 19 ranting. Kalau 3 saja per ranting datang, itu kita bisa menghitung berapa jumlahnya, ya. Itu kalau dari PRN, belum PRA, kemudian belum majelis dan lembaga dan yang lainnya. Insya Allah akan ramai seperti ini, ya. Seperti itu. Mohon partisipasinya, gitu. Jadi kalau tidak bisa hadir atau betul, kami sudah menyiapkan wadah untuk melayangkan izin, ya. Untuk kami sudah membuat grup WhatsApp seluruh PRN se-Kedungandang. Izinnya di situ. Monggo kalau ada yang berhalangan, udzur syar'i izinnya di situ. Harus izin. Kalau tidak izin nanti kami dari admin, ya, adminnya Picek Kedungandang nanti akan jabri jenengan. Kenapa nggak hadir? Nah, makanya di daftar hadirnya nanti akan kami lihat siapa yang nggak hadir dan PRN mana yang nggak hadir. Nah, betul nggak? Nah, ini sebagai wujud partisipasi kita di Picek Kedungandang. Dan seperti itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu semuanya, kami dari Picek Kedungandang mengaturkan terima kasih kepada beberapa ranting yang sudah melaksanakan musran, ya. Contohnya yang pertama, yang paling awal yaitu ranting Kotoda, ya, sudah melaksanakan musran. Dan ranting Kotoda minta mengajukan mengganti nama rantingnya, bukan Kotoda, no, ranting Kota Lama 2. Nah, ini baru ini, terus gak seneng aku Kota Lama 2 gitu. Masya Allah. Oke, karena di sana masuk dalam pintu laku kelurahan Kota Lama. Oke, nanti ada PRN Kota Lama 1 dan Kota Lama 2. Oke, itu permintaan dari PRN. Kemudian ranting Cemoro Kandang 1, alhamdulillah sudah melaksanakan musran. Kemudian ranting Buniai 1, alhamdulillah sudah. Kemudian yang terakhir kemarin adalah ranting Kedungandang. Ada 4 ranting, masih ada 15 ranting yang belum musran. Monggo secepatnya ditunggu bulan September harus tuntas semuanya, karena kita harus mengadakan agenda rapat kerja, ya. Kalau sudah semuanya musran, nanti kita akan melaksanakan rapat kerja untuk menentukan program Picek Kedungandang selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penerbitan SK dari PRN baru yang sudah terbentuk musran.
akan kami tunda, tidak kami keluarkan dulu. Karena apa? Karena di dalam anggota yang terpilih itu ada anggota yang belum mempunyai NBN. Nah, ini syarat utamanya ini. Kami belum bisa mengeluarkan SK sebelum semuanya komplit sudah mempunyai NBN. Ini syarat utama. Sebagai pengurus Muhammadiyah harus mempunyai NBN. Mohon segera diurus. Apalagi sekarang mudah, ada cara online. Monggo dicoba. Insyaallah mudah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah agenda PCM Kedung Kandang. Kami dari PCM Kedung Kandang ada agenda rutin. Selain pengajian bulanan ini, juga ada pengajian tarjih. Pengajian tarjih ini yang disponsori, yang diadakan oleh Majelis Tarjih PDM Kota Malang, yang keliling dari cabang ke cabang. Insya Allah PCM Kedung Kandang itu waktunya adalah setiap Senin keempat. Setiap Senin keempat, tempatnya adalah di Pondok Al-Munawwarah. Monggo Bapak Ibu semuanya yang ingin atau yang ingin lebih jauh mengenal tarjih, ya, pengajian tarjih ini, monggo silakan datang. Waktunya bisa terjadi setelah maghrib sampai isya. Waktunya mulai ba'da sholat maghrib sampai isya. Monggo diramaikan. Kemudian yang berikutnya adalah informasi yang berikutnya datang dari Majelis Pustaka dan Informasi MPI PCM Kedung Kandang. Alhamdulillah MPI PCM Kedung Kandang sudah beberapa kali membuat liputan dan punya channel YouTube dan juga akun-akun media sosial yang lainnya, ada Instagram dan Facebook. Dan juga di Majelis Tabligh juga mempunyai akun yang sama seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya, kita sebagai warga Muhammadiyah Kedung Kandang, mari kita peduli dengan itu semua. Sekarang sudah zamannya media sosial. Monggo setiap ada media sosial dari PCM, ya, itu di like dan di subscribe, ya, mohon ya, supaya tidak ketinggalan apa? Supaya tidak ketinggalan informasi-informasi. Dan yang terakhir nih, MPI PCM Kedung Kandang menerima peliputan bagi ranting-ranting yang ada kegiatan. Insya Allah akan kami liput. Permintaan liputan, monggo dari PRA juga, ya, kami siap. Bagaimana caranya? Silakan menghubungi nomor adminnya PCM Kedung Kandang atau menghubungi saya, ya, menghubungi saya untuk minta peliputan. Jadwalnya kapan? Agar kami bisa mengagendakan. Karena apa? Karena mungkin ada ranting yang punya potensi, yang ingin potensinya ini diviralkan. Sekarang kan lagi musimnya viral, viralkan, tolong viralkan, gitu. Ini kita manfaatkan, kita memviralkan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita kalah dengan hal-hal yang buruk. Ya, sekarang lagi berseliweran banyak hal buruk yang selalu diviralkan setiap hari. Lama-kelamaan hal buruk itu akan menjadi baik. Karena apa? Karena sering ditayangkan terus. Nah, ini hal yang baik ini jangan sampai kalah dengan itu. Terus kita viralkan dan mohon nanti bantu untuk diviralkan. Betul ya? Itu informasi dari BCM. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian sampailah kita pada acara inti pada hari ini, yakni tausiah agama dan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ketua PDM Kabupaten Malang, yakni yang terhormat Ustadz Dr.
Muhammad Nurul Humaidi yang bertemakan semangat mewakafkan diri karena Allah dalam bingkai persyarikatan di jalan Allah. Kepada Ustaz Muhammad Nurul Humaidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua PJM Gedung Gadang, yang pertama yang asli, Kiai Sirajuddin. Yang kedua penggantinya, Kiai Hamzah Utomo, dan seluruh jajaran pimpinan cabang ranting Muhammadiyah dan Asia, para sesepuh. Saya lihat beberapa sesepuh Muhammadiyah dari berbagai masjid. Rasa-rasanya ini adalah pengajian yang kedua yang diikuti, karena yang pertama tadi pengajian subuh di masjid masing-masing. Dan hadir ke sini karena BCM-nya keren banget. Ngaji kok dipaksa. Tapi itulah organisasi. Organisasi itu yang kita bergabung sudah bersedia untuk mengikuti. Bukan organisasi yang harus mengikuti individu yang ada di dalam organisasi itu. Siapapun dia, apakah ketua PCM jabatannya, atau ketua PDM, atau PWM, bahkan ketua umum PP pun sebagai pribadi harus ikut organisasi, bukan organisasi ikut pribadi. Itulah Muhammadiyah. Maka dalam memilih pemimpin pun Muhammadiyah itu tidak memfokuskan pada satu figur, tapi bersama-sama. PCM Gedung Gadang berapa anggota pimpinannya, Pak Yai? 13. Wah, itu menandingi PDM. Tidak apa-apa, berarti sudah sama jumlahnya dengan PDM. Setidaknya kalau melihat seragam itu jumlahnya sama. Urunan. Iya. Ya urunan, pasti urunan. Nah, ngaji kita di pagi hari ini tentu mengaji dalam rangka majelis ilmu. Di Muhammadiyah, ngaji itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kebermuhammadiyahan kita. Jadi jangan mengaku-ngaku sebagai tokoh Muhammadiyah, apalagi mengaku sebagai partisipan
atau pendukung simpatisan Muhammadiyah kalau tidak ngaji. Karena ciri Muhammadiyah itu adalah ngaji, ngaji, dan ngaji. Jangan mengaku-ngaku orang Madura yang Islam, karena di Madura itu 90% orangnya Islam, 10%-nya Muhammadiyah. Jadi jangan mengaku-ngaku yang 90% itu kalau tidak mau yasinan, tidak mau tahlilan, tidak mau apa lagi? Mulutan dan sebagainya, itu jangan ngaku-ngaku, itu pasti tidak akan diakui. Pasti itu dianggap wah sudah ikut-ikut Muhammadiyah. Itulah ciri khas. Kita tidak bicara mana yang benar dan tidak benar, tetapi itu adalah identitas. Identitas kita ya ngaji. Dan ngajinya Muhammadiyah itu unik, tidak di hari Jumat, tapi di hari Ahad. Kita semua tahu hari Ahad itu adalah hari sucinya Kristen. Hari sucinya Yahudi itu adalah hari Sabtu, Sabat. Hari sucinya dalam tanda kutip umat Islam itu adalah hari Jumat, tapi Muhammadiyah tidak memilih hari Jumat dan memilih hari Sabtu. Maaf, hari Ahad. Kalau di Baitur Rahmah hari Sabtu dan Ahad. Jadi Yahudi diikuti, Kristen diikuti, lengkap gitu. Jumatnya Kristen itu Minggu, Ustaz. iya, Minggu ya. Minggu ya. Ahad itu Arab ya. Kristen bukan Kristen itu, Minggu itu bahasa Inggris. Jadi dari bahasa Inggris. Jadi Ahad. Saya biasa bilang Ahad ya. Karena saya belajar bahasa Arab. Nah, ngajinya hari Ahad. Saya pernah berangkat ngaji yang jam 6. Ini sudah ngaji jam 6 plus di Gedung Gadang ini. Itu berangkat dari rumah, lalu di jalan bertemu dengan seorang yang mau pergi ngaji tapi ke gereja. Dia jalan kaki untuk menunggu angkutan dan saya tawari dia untuk ikut, dan ikutlah dia bersama saya dan sampai di tempat di mana dia nanti mendapatkan angkutan umum yang lebih mudah. Ini mobil ini agama di opo ini. Jadi satunya berangkat ngaji ke masjid Ahad pagi dan satunya berangkat ngaji ke gereja. Dan hari-hari sama-sama hari Ahad. Kira-kira ngaji seperti itulah yang terinspirasi oleh cara Kiai Dahlan menunjukkan pergaulan yang luas di dalam berdakwah, di dalam merealisasikan dakwah Islam yang disemai oleh Kiai Dahlan. Kita tahu bahwa Kiai Dahlan itu gayanya, model dakwahnya itu niru-niru Kristen. Kita Ahad, Minggu ya, ngaji Ahad pagi, bukan Minggu pagi ya. Kalau kita Ahad pagi ya, ngaji Ahad pagi di hari Minggu ini, ya, ngaji Ahad pagi di hari Minggu itu. Itu kira-kira sama dengan Kiai Dahlan dulu ketika mengadopsi gaya-gaya model-model pendidikan Belanda dan Kristen
di dalam membangun sekolah Muhammadiyah yang pertama kali. Kalau urusan teknis, urusan metode, urusan kurikulum sudah kita ketahui. Tetapi ketika Dahlan membuat HIS Meet the Quran, yang artinya HIS dengan ciri tambahan pelajaran Al-Quran, artinya pelajaran agama Islam, saya yakin itu terinspirasi oleh sekolah yang lain yang bernama HIS Meet the Bible. HIS dengan tambahan pelajaran Bible yang didirikan oleh komunitas Kristiani. Jadilah HIS Meet the Quran yang kemudian berubah menjadi HIS Muhammadiyah itu, dan sekarang menjadi sekolah dasar Muhammadiyah yang ini rupanya yang jadi masalah di Gunung Gadang. Sudah punya SD Muhammadiyah Gunung Gadang? Di mana ya? Alhamdulillah ternyata ada di Mergosono. Jadi kalau setiap cabang itu satu, maka di Kota Malang ada 5. Masa daerah kok punya hanya 5 SD Muhammadiyah, itu kan ya lucu. Insya Allah nanti akan bertambah. Kalau Kota Malang ya setiap ranting harus punya sekolah dasar lah. SD-nya 7 di Kota Malang. Kota Malang. Tambah MI Manarul Islam. Itu harta apa itu? Asobah ya? MI Manarul Islam, luar biasa. Mudah-mudahan nanti semakin bertambah sekolah-sekolah yang hebat. Karena itulah juga ciri Muhammadiyah. Jadi setelah pertama ngaji itu, yang kedua Muhammadiyah itu ya bikin sekolah. Dan sekolahnya biasanya baik-baik. Jangan ngaku sekolah Muhammadiyah kalau tidak baik. Jangan mengaku-ngaku sekolah Muhammadiyah yang cirinya Islam berkemajuan kalau sekolahnya tidak maju. Bukan gedungnya yang mepet dengan jalan raya karena saking sempitnya tanahnya, tetapi memang maju diminati oleh masyarakat secara luas. Dan sekolah Muhammadiyah itu tandanya maju kalau semakin sedikit murid-murid dari keluarga Muhammadiyah. Kalau semuanya warga Muhammadiyah itu pasti dipaksa itu. Tapi kalau semakin sedikit persentase, bukan jumlah ya, warga Muhammadiyah yang ada di sekolah itu, dan selainnya adalah mereka yang bukan dari keluarga Muhammadiyah tetapi tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah Muhammadiyah, itu berarti indikasi sekolah itu bagus dan diminati oleh banyak orang. Sama halnya di Kupang itu ada Universitas Muhammadiyah Kupang, karena 75% mahasiswanya beragama Kristen, sering diplesetkan menjadi Universitas Muhammadiyah Kristen. Di Papua ada Universitas Muhammadiyah, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yang disingkat dengan Uni Muda. Universitas Muhammadiyah Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong itu Uni Muda, tapi jangan disalah ucapkan jadi Umi Muda ya. Uni Muda. Itu mayoritas mahasiswanya bukan muslim, tetapi pandai bernyanyi sang surya. Jadi yang namanya Al-Islam agamaku, ya Allah Tuhan Rabbiku Muhammad
junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Itu hafal, itu jauh lebih hafal daripada warga Muhammadiyah Kedung Gandang. Saya masih yakin ini jamaah yang hadir ada yang gak hafal Sang Surya. Mengapa? Karena Sang Surya jarang dinyanyikan di Kedung Gandang, karena pengajiannya pun di masjid, sehingga sungkan kalau bernyanyi Sang Surya di masjid. Padahal kaidahnya setiap ada kegiatan Muhammadiyah wajib hukumnya bernyanyi Indonesia Raya dan Sang Surya. Tapi sungkan ini, takmirnya mau nyanyi sungkan, PCM-nya juga sungkan. Jadi PCM Kedung Gandang itu setengah Muhammadiyah. Karena pengajian gak nyanyi ku piye, tapi nyanyi piye. Nyanyi piye, gak nyanyi piye. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang melalui suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi tempat ini saat ini sedang menjadi terminal kita. Tempat asal kita, rumah kita tadi ketika berangkat, kita sekarang berada di Masjid Ki Ageng Kripik. Ini terminal kita untuk menuju jalan surga. Jadi kalau mau wafat, saat ini mawon Bu, jaminan masuk surga. Tapi nanti kalau sudah pulang di jalan sudah ketemu orang lalu ngerumpinya nggak bisa ditahan, ada dosa, ada ghibah, itu nanti belum diampuni, belum langsung masuk surga. Tapi kalau hari saat ini ada yang wafat, insya Allah masuk surga. Karena jalan ini jalan tol menuju surga, jalan tercepat orang mempelajari ilmu. Saya harus hati-hati menerjemahkan orang mempelajari ilmu itu, karena banyak orang yang mengartikan dalam rangka menuntut ilmu. Nanti saya khawatir diprotes oleh orang Kedung-Gandang. Tidak usah disebut menuntut ilmu, ilmu tidak pernah salah, nggak perlu dituntut. Ada lagi yang bilang dalam rangka mencari ilmu, ilmu nggak pernah hilang kalau dicari. Dalam rangka mempelajari ilmu, at-ta'allum, jalan menuju surga. Itu berarti Islam ini sangat mementingkan belajar. Dan itulah yang menjadi salah satu ciri di antara, saya merekam ada 5 ciri, 5 tanda, 5 pengertian Islam berkemajuan. Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan. Yang pertama, Islam berkemajuan itu adalah al-Islamu dinul qiraah. Islam itu adalah agama literasi, agama yang menekankan pada aktivitas membaca. Ayat pertama yang diturunkan Allah, Iqra, bacalah. Maka kalau kita ini bermuhammadiyah dalam pengertian Islam berkemajuan, maka kita tidak pernah berhenti untuk membaca, dan membaca. Ya, bacaan pertama Quran, potongan-potongan hadis, lalu ilmu-ilmu apapun, itu menjadi ciri dari Islam berkemajuan. Yang 5 nanti tugasnya Pak Ketua PDM untuk menyampaikan, Wakil Ketua PDM, Ketua PCM yang asli Kedung Gandang, dan Ketua PCM Kedung Gandang sekarang harus siap-siap nanti menjadi anggota PDM, karena tiket untuk masuk PDM harus jadi Ketua PCM Kedung Gandang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
ngaji dan ngaji, itulah Muhammadiyah. Kalau kita ini, topiknya adalah semangat mewakafkan diri di jalan Allah dalam bingkai persikatan, juga masih karena Allah juga. Allahnya disebut 2 kali. Kalau nama Allah disebut 2 kali pasti Allah marah. Allah itu satu ya. Mewakafkan diri artinya salah satunya adalah siap untuk terus mengaji dan mengaji. Karena itulah ciri dari Islam berkemajuan. Karena itu kalau hari Ahad kok tidak berangkat ngaji, ya itu nanti kartu anggota Muhammadiyah perlu ditarik nanti. Semakin banyak ditarik, semakin sedikit anggotanya. Lalu pimpinan ranting terpilih saja belum ada yang tidak punya kartu Muhammadiyah. Tidak apa-apa. Tapi rajin ngaji, rajin berinfak, rajin berjuang. Kartu itu belakangan tidak apa-apa. Daripada sudah punya kartu lama, nggak pernah ngaji, nggak pernah berinfak, tidak pernah berkhidmat di persikatan, nah itu namanya Islam KTP, itu Muhammadiyah KTA. Muhammadiyah KTA karena kartunya hanya untuk syarat mendaftar menjadi kepala sekolah. Jadi ada Islam KTP, ada Islam KTA. Maaf, Muhammadiyah KTA. Yang baik tentu rajin ngaji, rajin berkhidmat, tetapi punya kartu anggota. Ini yang tidak punya siapa ya? Ngacung yang tidak punya kartu anggota Muhammadiyah. Nanti dibuatkan. Atau yang punya ngacung? Enggak, yang ngacung hanya sedikit. Yang lain ini apa ini? Bayangan. Lumayan kita punya kartu Muhammadiyah itu bisa digunakan untuk banyak hal. Tidaknya barangkali dapat diskon ketika nanti nginep di Hotel SM Tower. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dinul Qiraah itu adalah Islam versi Muhammadiyah. Agama literasi. Maka kalau Muhammadiyah itu kemudian mendirikan proyek-proyek untuk merealisasikan aktivitas literasi seperti sekolah dan perguruan tinggi, itu adalah wujud nyata dari Muhammadiyah sebagai Islam berpengajuan dalam pengertian agama literasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan itu adalah dinul fitrah, agama pemikiran, agama yang mendorong pada semangat berpikir secara cerdas, berpikir secara kritis terhadap persoalan-persoalan yang ada untuk dicarikan solusinya. Memikirkan sesuatu itu artinya mencari solusi atas sesuatu. Maka bermuhammadiyah harus menjadi problem solver, menjadi menyelesaikan masalah, bukan problem maker. Jadi pimpinan Muhammadiyah itu jangan jadi masalah gitu. Jadi orang Muhammadiyah itu jangan jadi masalah, tetapi menjadi orang yang mampu menyelesaikan persoalan. Muhammadiyah telah terbukti mampu menyelesaikan persoalan umat, baik persoalan sosial itu berupa pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan kualitas hidup yang tidak baik. Kemiskinannya diatasi dengan panti asuhan.
Jadi panti asuhan Muhammadiyah yang begitu-begitu itu jangan dianggap kecil. Walaupun mulai tidak laku. Ada panti asuhan, lalu ada anak dititipkan di situ untuk sekolah di sekolah Muhammadiyah, nggak mau karena panti asuhan. Karena panti asuhan itu identik dengan tempatnya anak-anak yang tidak berdaya. Karena itu panti asuhan kita harus bermetamorfosis, harus berubah agar banyak orang yang tertarik untuk masuk, dan Muhammadiyah mulai memikirkan pesantren. Dan alhamdulillah di Kedungkandang ada pesantren Muhammadiyah pertama. Saya yakin bukan hanya di Kota Malang tetapi di Malang Raya. Tahun berapa? 89. Itu mestinya sudah jadi pesantren yang besar itu. Wayai. Sudah lama. Santrinya berapa? 106. 100. Pesantren yang baru lahir yang dikomandangi oleh manusia aneh di samping masjid ini. Manusia aneh ini saya bilang, ini orang Madura ini. Sudah kira-kira 4-5 kali lipat pesantren yang ada di Kedungkandang. Baru lahir. Yang dulu panti nggak laku, nggak ada yang mau, dirubah jadi pesantren entrepreneur Muhammadiyah. Ternyata jadi sangat 400. Ini kata mertuanya. Sekarang pesantren dan panti, Ustaz. Iya, pesantren dan panti. Tetapi pantinya kita sembunyikan saja. Identitasnya ada, legalnya ada, tetapi untuk branding itu disembunyikan saja. Cukup anak-anak yang dipantikan yang merasakan, tetapi yang lain tidak pernah tahu kalau itu nggak bayar. Dari 400 ada 60, 10%. Jadi mau jadi panti atau pesantren, yang 60 itu yang masuk. Ya 60 itu yang masuk. Jadi panti, jadi pesantren, 60 itu yang kepantian. Tetapi yang lain adalah pesantren yang bayarnya mahal itu. Makanya ditanggung sendiri. Enak, pengurusnya enak, tidak perlu cari donasi susah-susah. Cukup mengsubsidi silang dari yang pesantren ke yang panti. Ini kreativitas Muhammadiyah yang luar biasa. Dulu Muhammadiyah yang tidak punya pikiran saja mungkin nggak ada untuk mendirikan pesantren, sekarang mulai sungguh-sungguh mendirikan pesantren. Hanya namanya agak aneh, Muhammadiyah Boarding School. Bukan keren, masih malu-malu menyebut sebagai pesantren, karena pesantren itu dulu yang merupakan counterpart dari pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah hadir dalam bidang pendidikan merupakan solusi alternatif terhadap keberadaan pesantren pada masa itu, yang kumuh, yang terbelakang, yang tidak pinter-pinter. Tapi sekarang kan pesantren bisa bikin pinter. Sekolah Muhammadiyah. Tapi kemudian berubah, Muhammadiyah mulai mendirikan pesantren, NU mulai belajar mendirikan sekolah. Sekarang jadi sama, sudah tidak bisa dibedakan dari programnya apakah itu NU atau Muhammadiyah. Yang beda hanya cat temboknya. Kalau biru itu Muhammadiyah, kalau hijau itu sekolah NU, itu aja. Majunya sudah sama-sama. Sudah sama-sama maju. Saling belajar, ini yang penting. Maka kehadiran orang-orang Madura di Muhammadiyah penting. Ini contohnya Pak Ketua PCM Lawas, itu diimport dari Madura swasta, Probolinggo.
Waktu kecilnya Ibnu, besarnya jadi Muhammadiyah. Itu Mantan NU. kalau NU belum pernah, baru Ibnunya ya. Baru Ibnunya. Nah, inilah hadirin yang diberikan Allah SWT, dinul fitrah. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai Islam berkemudian itu al-Islamu dinut taghyir, agama perubahan. Islam hadir melakukan revolusi yang sangat luar biasa, radikal dalam mengubah tatanan kehidupan masyarakat, dimulai dari masyarakat Arab ketika itu. Sangat radikal, perubahannya luar biasa. Walaupun belakangan masih juga dikritisi, masih juga diprotes. Kok tidak adil? Apa contohnya? Contohnya menyangkut perempuan. Ada di sini yang perempuan-perempuan yang punya suami lebih daripada satu. Tidak ada ya? Tidak ada, insya Allah. Lah kok ibu-ibu, bapak-bapak sama saja hanya satu istrinya kok. Bapak-bapak ada yang istrinya lebih dari satu? Ngacung yang berani. Bukan yang dua ya, yang berani ngacung. Kayaknya tidak ada. Islam hadir di masa awal membolehkan laki-laki memiliki istri lebih dari satu, 4 batasnya, tetapi tidak pernah mengizinkan perempuan untuk memiliki suami lebih dari satu. Adil atau tidak Ibu? Adil ya. Kalau keadilan itu ditegakkan boleh ya. Artinya suami-suami punya istri lebih dari 4 boleh ya. Dan kalau suami itu ada suami ibu boleh ya. Enggak ada yang bunyi. Mengapa 4? Karena berasal dari jumlah yang tak terbatas sebelum ayat pembatasan itu turun. Nah, kalau sampai hanya 1, wah, pasti ditolak oleh orang-orang Arab itu. Dari yang tak terbatas menjadi 4. Dalam hal waris, Islam melakukan revolusi yang luar biasa. Hasilnya adalah laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Adil atau tidak Ibu? Ibu-ibu dapat separuh, bapak yang saudara laki-laki dapat 2 kali lipat. Boleh? Memang harus ya? Ikhlas ya? Tapi ini yang di sini. Tapi di tempat yang lain banyak yang tidak bersedia mendapatkan bagian separuh dari saudaranya. Apalagi yang saudara laki-lakinya sudah disekolahkan sampai tinggi, yang perempuan hanya lulusan SMA, lulusan SMP, pasti dia meminta lebih dari haknya menurut syariat. Islam melakukan perubahan. Walaupun kelihatannya perempuan hanya separuh dari laki-laki dalam hal waris haknya. Tetapi ingatlah, sebelum ayat itu turun, sebelum syariat itu berlaku, perempuan-perempuan itu tidak mendapatkan warisan apapun dari orang yang memiliki harta dan meninggal. Bahkan dirinya menjadi barang warisan yang bisa dibagi-bagi kepada para ahli warisnya. Orang Arab dulu punya banyak istri, termasuk yang Muslim, ada 4. Kalau punya istri 4, maka istrinya ini itu bisa dibagi-bagi kepada para ahli waris yang ditinggalkan itu, menjadi milik ahli waris. Tetapi kemudian Islam melakukan perubahan. Istri seorang laki-laki tidak boleh dinikahi oleh anaknya, walaupun itu tidak ada hubungan apa-apa.
Itu perubahan. Yang kedua, menjadikan perempuan-perempuan mendapatkan warisan. Agama Islam hadir sejak awal untuk melakukan perubahan. Maka Muhammadiyah hadir untuk melakukan perubahan-perubahan. Bukan Muhammadiyah kalau tidak melakukan perubahan dalam segala hal. Yang keempat, Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan itu adalah dinul hadarah, agama peradaban, membangun peradaban-peradaban yang baik di tengah-tengah masyarakat, membangun kemajuan-kemajuan, itulah dinul hadarah. Yang terakhir, Islam kemajuan itu adalah al-Islamu dinul amal, agama tindakan, agama perbuatan. Kiai Dahlan itu sosok yang sedikit bicara, banyak berbuat. Apa yang dipikirkan langsung dilakukan. Bahkan kita tidak banyak menjumpai tulisan-tulisan Kiai Dahlan. Tidak banyak menjumpai. Ada, kalau ahli sejarah pasti menemukan. Tapi para hadirin rasa-rasanya tidak pernah membaca tulisan karya Kiai Dahlan. Pernah baca karya Kiai Dahlan? Ada yang pernah baca Nganjuk? Sepertinya tidak. Kalau ingin baca salah satu saja, carilah buku Makin Lama Makin Cinta. Makin Lama Makin Cinta. Itu judul pidato Presiden Soekarno pada Milad Muhammadiyah. Makin lama makin cinta. Di situ ada satu tulisan Kiai Dahlan yang sangat filosofis, sangat luar biasa, yang mengandung intisari Muhammadiyah. Satu tulisan Kiai Dahlan, makin lama makin cinta. Di mana dapat bukunya? Saya punya buku lamanya, tapi buku barunya juga ada yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, makin lama makin cinta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mewakafkan diri itu berarti kita melepaskan hak-hak pribadi, hak-hak keluarga demi perjuangan Muhammadiyah. Yang kalau kita lihat perjuangan itu dalam Al-Quran seringkali didefinisikan dengan kata tijarah, perdagangan. Kita ini sedang berdagang sekarang. Tetapi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu semua kepada perniagaan, perdagangan yang dapat membebaskan kamu semua dari siksa yang pedih, yang menyakitkan. Surah As-Saff ayat 10. Jawabannya ada di As-Saff ayat 11. Tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Betul ya? Surat As-Saff ayat 11. Beriman kepada Allah dan rasulnya dan berjihad. Berjihad. Kata wa tujahiduna di situ dipilih. Di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu dan dirimu. Itulah perniagaan yang dapat membebaskan dari siksa yang pedih, siksa neraka. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami para hadirin, maka dalam konteks kita berjihad di Muhammadiyah, ini betul-betul jihad.
Jihad itu apa? Jihad itu fisik. Kalau bukan fisik, bukan jihad namanya. Kalau akal itu bukan jihad, tapi ijtihad. Bekerja keras menggunakan akal pikiran itu namanya ijtihad, melahirkan pemikiran-pemikiran jernih dan cerdas. Kalau spiritual itu bukan jihad. Orang yang bermunajat, rajin ke masjid, memohon ampun kepada Allah, itu bukan jihad, tapi mujahadah. Juga satu akar kata dari jim, ha, dan dal. Itu rohani. Tapi kalau jihad di mana-mana itu maknanya fisik. Perang. Jadi jangan ada yang mengartikan jihad itu bukan perang. Apalagi kok nyoba-nyoba menghilangkan kata jihad dari Quran. Berjuang. Apa yang dihasilkan dari perang, dari jihad? Kemenangan. Kalau menang maka keuntungan, mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Itu adalah hak bagi orang-orang yang berjihad, ikut berjihad dan menang. Dapatnya banyak dan menarik, dan banyak yang mendapatkan. Tetapi sekarang mau jihad ke mana? Allah itu betul-betul sangat pintar. Kalau tidak pintar pasti bukan Allah ya. Peluang berjihad tetap ada sepanjang masa. Yang Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kamu kepada jihad, kepada perdagangan, perniagaan yang dapat membebaskan kamu dari siksa yang pedih, artinya dapat keuntungan. Ternyata adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah tidak mengatakan bisayfikum, dengan pedangmu, tetapi bi amwalikum. Kalau Quran itu mengatakan bisayfikum, maka ketika kita berjihad harus bawa pedang. Tetapi Allah mengatakan bi amwalikum, maka berjihad bawa uang dan membawa diri, hadir. Jadi kalau ada kok ngaji kok nggak ngaji langsung virtual itu tidak membawa dirinya ya. Hanya membawa gambarnya. Untung COVID sudah selesai. Selama COVID ngaji nggak ada ya. Online. Tapi ada cabang yang sampai sekarang masih online. Itu tandanya cabang yang malas. Tapi mereka sudah belajar. Nah kalau pesertanya hanya segedung kandang pakai online terus, kecuali pengajian di masjid ini kok pesertanya seluruh Indonesia bahkan dunia, baru online cocok. Nah kalau gedung kandang segini, apalagi kok PDM Kota Malang bikin pengajian online. PDM Kota Malang itu keliling cabangnya sehari selesai kok. Kalau kabupaten sehari dapat 1. Jadi kalau mau keliling harus 30 hari. Maka lama, cocoklah kalau online. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bi awalikum. Maka mewakafkan diri kepada persikatan itu adalah orang-orang yang berani menyiapkan hartanya dan dirinya untuk perjuangan perserikatan. Dan Kiai Dahlan sudah mengajarkan tentang ini yang dengan pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi Kiai Hamzah Utomo setiap kali mengaji surah Al-Ma'un kok enggak pindah-pindah.
itu sebenarnya meniru Kiai Dahlan untuk mengembangkan pesantrennya itu, sekolahnya itu, madrasahnya itu agar berkembang dengan baik. Jadi jangan dikira lupa beliau itu. Al-Ma'un kok bolak-balik dibaca. Kemarin sudah Al-Ma'un, sekarang Al-Ma'un lagi. Besok Al-Ma'un lagi pula. Kiai Dahlan juga begitu dulu. Spirit filantropi itu dibangun Kiai Dahlan dengan Al-Ma'un yang mengubah dari bacaan menjadi tindakan. Orang lain menjadikan surah Al-Quran sebagai bacaan belaka, Kiai Dahlan menjadikan Al-Quran itu sebagai spirit untuk lahirnya tindakan-tindakan. Maka kalau ada proyek di Gedung Kandang kok enggak selesai-selesai, maka materi pengajian bulannya harus Al-Ma'un terus sampai jamaahnya protes. Di mesin ini kemarin Al-Ma'un, besok Al-Ma'un lagi, bulan kemarin Al-Ma'un, 2 bulan lagi Al-Ma'un, kok enggak pindah-pindah? Emangnya ilmu ustadznya hanya Al-Ma'un? Itu berarti ada peluang untuk kemudian masuk ke proyek-proyek tindakan. Saya mohon maaf tadi tidak menyebut PCM Kelocen ini peserta pengajian mata-mata ini. Mau ke Manado daripada nanti macet jalan, mendingan pagi-pagi berangkat sambil ngaji. Jadi mengubah dari sekedar bacaan menjadi tindakan, itu Kiai Dahlan. Maka Al-Quran itu bagi Kiai Dahlan bukan sekedar bacaan yang hanya akan menghasilkan pahala 10 setiap hurufnya, tetapi melahirkan proyek-proyek besar yang sekarang kita melanjutkan. Kita sampai jam 8:30 saja ya. Iya, makanya jangan lama-lama pun. Saya mestinya hanya maunya setengah jam tadi, tapi ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena saya diminta 1 jam kemarin sama, cukup dari jam 7 Ustaz mulai nanti sampai jam 8. Lah kok jam 7 udah mulai. Ini namanya Muhammadiyah itu betul-betul unik. Kalau di Madura nggak ada kiai minggu jamaah itu. Jamaahnya datang duluan, baru kiainya pura-pura telat itu. Nah di Muhammadiyah kiainya datang duluan, santrinya orang teko-teko ya. Alhamdulillah, itulah Muhammadiyah itu. Nikmatnya Muhammadiyah itu. Lah para pembesarnya di situ, saya duduk di situ nggak diparani ya. Itulah Muhammadiyah itu. Saya baru tahu kalau pembesar-pembesar ada di sini. Ya Allah, itulah Muhammadiyah itu. Teko mau nggak ada sing cium tangan. Tapi jangan menyesal yang sudah berpindah ke Muhammadiyah gara-gara tidak dicium tangan. Bi'amwalikum wa anfusikum. Dan dengan cara itulah Muhammadiyah itu mengajarkan untuk menjadi manusia berkualitas. Yang pertama, berkualitas diri, kesehatannya. Orang yang hadir dan hadir itu sehat. Kita ngaji, berangkat dari rumah, beraktivitas, menggerakkan tangan, daripada kita harus pergi ke tempat olahraga, mendingan kita berangkat ngaji, syukur-syukur kalau di rumah jalan kaki. Yang kedua, menyehatkan finansial, ekonomi. Dengan Islam, Muhammadiyah sangat concern untuk mendorong gerakan filantropi, kedermawanan, bersedekah. Itu artinya Muhammadiyah ingin memberi jalan kepada para hadirin, kepada para anggotanya, kepada para pimpinannya untuk menjadi orang-orang yang hebat secara finansial. Kurang besar kotaknya itu. Itu visi panitianya
hasilnya kecil. Mestinya kotak yang besar, yang bisa diisi sampai penuh setiap pengajian. Nah kalau kotaknya kecil begitu, kecil tapi banyak. Jangan-jangan yang warna abu-abu lebih banyak daripada yang merah. Allah berjanji kepada orang yang telah mengafkafkan hartanya, mengkhidmatkan hartanya dengan balasan yang berlipat-lipat. Yang paling banyak disebutkan secara eksplisit 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 bulir, yang setiap bulir menghasilkan 100 biji. Artinya orang yang rajin bersedekah, dan Muhammadiyah memberi peluang itu. Tidak ada kok ada proyek Muhammadiyah yang bangun itu pimpinan pusat, nggak ada. Pasti jamaah, dan bukan pimpinan cabang. Saya kira 13 orang itu dipaksa-paksa gimana untuk bangun gedung yang bagus, nggak akan mampu, nggak akan sanggup, apalagi ketuanya. Tidak mungkin. Tapi dari mana? Dari jamaah, dari hadirin, dari warga Muhammadiyah, baik yang ber-KTA maupun tak ber-KTA. Lebih baik tidak ber-KTA tapi sumbangannya banyak daripada punya KTA tapi sumbangannya dikit, apalagi nggak nyumbang-nyumbang, karena merasa sudah paling Muhammadiyah dengan KTA-nya. Yang nggak punya itu merasa perlu diakui sehingga banyak. Lebih baik yang merasa perlu diakui. Jalan untuk menjadi makmur Muhammadiyah. Ibu, Bapak, saya ingin tanya, panjenengan pernah mengalami permasalahan finansial atau tidak? Pernah, sering, pasti. Baik. Misalnya ketika akan menyekolahkan anak, butuh uang awal yang cukup banyak. Munawarah, berapa bayarnya awal? Pak Samuji, pinter Pak Samuji? Bayar awal untuk masuk munawarah 8,5 juta. Gara-gara hanya jumlah itu maka tidak banyak yang masuk. Kurang besar. Kalau 50 juta pasti banyak yang masuk. Saya bertetangga dengan lembaga pendidikan boarding yang bayarnya 50 juta, inden dulu kelas 3, sekarang kelas 1 SD harus daftar. Gara-gara 50 juta. Per bulan beda. 900 kurang, terlalu kecil. Gara-gara 900 yang masuk hanya yang mampu bayar 900, yang mau bayar 2 juta nggak masuk. Kalau ingin maju naikkan. Nah itu rumus. Jadi jangan yang murah pasti laku, enggak. Mahal, berkualitas, tempatnya enak, nyaman, ber-AC, laku. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita pernah mengalami permasalahan finansial, contoh ketika memasukkan anak ke lembaga pendidikan, kok uangnya tidak cukup 9 juta yang harus bayarkan, baru punya uangnya 4 juta. Pernah? Sering. Jalan apa yang panjenengan ambil, yang panjenengan putuskan untuk menyelesaikan masalah ketika itu? Cari pinjaman. Ada lagi? Jual aset.
tambah miskin. Dibantu dari uang panti. Dibantu dari uang panti. Ini yang pengelola ini. Ini yang sedang mengalami masalah nih. Jawaban yang paling santer tadi, cari pinjaman. Kalau cari pinjaman, bayarnya dari mana? Lagi butuh, nggak punya duit, nggak kok pinjam. Nyicil angsuran. Itu tidak ada rumusnya di Quran. Tidak ada dalilnya itu. Kalau orang Muhammadiyah kok cari cara seperti itu termasuk tidak konsisten untuk ar-ruju' ilal Quran dan Sunnah. Katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lah kok mengalami masalah begitu kok nyilih? Yang paling bodoh adalah yang gelem disilih. Jelas-jelas nggak ada duit lah kok gelem nyilih. Orang kayak begini pergi ke bank manapun nggak ada bank yang mau ngasih. Orang miskin jangan pergi ke bank, nggak akan ada. Tapi kalau Bang Amir, Bang Ali boleh lah. Al-Quran mengatakan, hadis ada ayat yang tadi saya katakan tadi itu. Yang banyak, kalau yang lebih sedikit, manja abil hasanati falahu asy'ar salih. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia diberikan balasan 10 kali lipatnya. 4 juta sudah dimiliki, butuh 9 juta. Berani nggak mengambil cukup 2 juta saja dari 4 juta? Infakkan ke masjid Ki Ageng Kripik, infakkan ke pesantren Al-Munawwarah, infakkan ke lembaga amal-amal Muhammadiyah yang sedang punya proyek besar. Dari 4 juta diberikan 2 juta. Orang yang sedang punya masalah tadi, yang sering tadi, berani nggak mengambil cara revolusioner dalam bidang finansial? Berani? Kayaknya belum ada yang mengalami. Masih takut. Allah berjanji, kalau masih takut, masih khawatir, berarti agak ragu-ragu dengan janji Allah. Begitu kok ngaku Muslim, begitu kok ngaku Muhammadiyah. Nah, pasti Allah menepati janjinya. Percaya atau tidak? Kalau dikeluarkan 2 juta, lalu Allah memberikan balasan 20 juta. Percaya, tapi nggak berani. Siapa yang tidak percaya dengan janji Allah? 2 juta dikeluarkan, Allah berikan dengan cara yang tidak kita tahu, dari 20 juta. Berarti uangnya sekarang sudah menjadi 22 juta. Sisa 2 di rumah, tambahannya 20 juta, dibayarkan 9 juta, masih tersisa. Berapa sisanya? 13 juta. Punya masalah, nggak bisa bayar, uangnya masih 4 juta. Diinfakkan, sedekahkan 2 juta, Allah memberikan balasan 10 kali lipat, berarti 20 juta. Sisanya di rumah 2 juta, uangnya sekarang 20 juta, dibayarkan 9 juta, sisa 13 juta. Ini namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau utang tadi menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Kalau utangnya ke teman jamaah di masjid, waktunya bayar nggak bisa bayar, orang wani moron di masjid, berarti sudah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik di masjid. Nah, inilah salah satu bagaimana kita mewakafkan harta dan diri dalam rangka berkhidmat di Perserikatan Muhammadiyah, mengajak para warganya untuk menjadi manusia-manusia yang kuat secara finansial, tak pandang bulu, dengan menggunakan prinsip menjadi kaya menurut Al-Quran, bukan prinsip menjadi kaya menurut koperasi simpan pinjam. Terima kasih, mohon maaf. Karena itu Pak Ketua Takmir,
Saya sejak pertama kali masuk ke masjid Ki Ageng Kripik, ya sejak dulu ya kayak begini. Kapan berubahnya masjid Ki Ageng Kripik? Walaupun masjid itu bukan bangunannya, tetapi semangat. Masjid pinggir jalan, kok itu tetap cilik. Kalau kira-kira masjid ini nanti dibangun dengan 3 lantai, lebih luas, parkirnya ada lantai basement, itu kira-kira menarik nggak untuk gedung Gandang? Menarik. Kapan dimulai? Di belakang ya? Oh, sudah ada, alhamdulillah. Sudah ada ya. Tinggal ini ya. Nah, PDM ini cukup diundang meletakkan batu pertama dan peresnya. Jadi nggak usah ngirim PDM, karena kalau nanti dimintai terus, nggak mau datang ke masjid Ki Ageng Kripik. Kekuatan kita ada di jamaah. Selagi jemaah itu kita layani dengan baik, kita pelihara dengan baik, insya Allah mereka lah yang akan menjadi penopang-penopang finansial bagi proyek-proyek agama seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan semuanya bisa berkhidmat untuk menggerakkan roda persikatan, dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama masuk surga. Dan kita yakin nanti kalau semua sudah masuk surga, tolong yang pertama harus dicari Ustadz Muhammad Nurul Humaidi. Jangan-jangan dia masih tertinggal. Saya tahu ilmu ini gara-gara dia ya Gusti. Tolong dia masukkan ke sini. Oh, kalau saya naik dulu insya Allah gandoli jamaahnya banyak insya Allah. Nah, Gunung Gandang masuk. Ketika nanti kita sudah bertemu di surga, insya Allah kita ngaji kembali persis seperti ini. Inilah gambaran surga, inilah yang akan kita cita-citakan kelak berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf, marilah kita berdoa. Doa model Muhammadiyah baru atau model Kiai Dahlan? Muhammadiyah baru doanya subhanakallahumma. Ada hadisnya, tetapi itu agak bau-bau Musa. Muhammadiyah Salafi. Kalau Kiai Dahlan setiap selesai ngaji doanya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa wazidna ittiba'ah wa arinal batila batila wazidna tinabah. Lalu diakhiri dengan surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu Muhammadiyahnya Kiai Dahlan. Kalau yang ngaji pakai subhanakallahumma itu ada hadisnya, tetapi bukan Kiai Dahlan. Baik, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa menjalani hidup ini dalam naungan kasih sayang dan ridha Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, siratal muttaqin was salihin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nurul Humaydi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dengan berakhirnya tausiah agama dan juga pembacaan doa, berakhir pula acara pada hari ini. Marilah kita menutup acara pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, apabila terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.